Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku di YouTube channelku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ellen Febrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dosen pengampu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Di dalam materi ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian kepemimpinan. Yang kedua, membahas tentang tugas utama pemimpin pendidikan. Yang ketiga, yaitu gaya kepemimpinan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan para anggota yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota, dan memberi dukungan baik di luar maupun di dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, poin dari pengertian kepemimpinan ini adalah pengaruh dan meresapi apa yang diinginkan oleh anggotanya, sehingga kita bisa memfasilitasi ataupun memotivasi agar tujuan organisasi bisa tercapai. Dalam hal ini, organisasi adalah lembaga pendidikan ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke tugas utama pemimpin. Yang pertama yaitu membentuk dan memelihara lingkungan, di mana para anggota bekerja sama dalam kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi tugas utama seorang pemimpin yang pertama yaitu tadi membentuk dan memelihara lingkungan. Lanjut yang kedua, yaitu manajerial sistem dalam organisasi, khususnya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sebagai inti dari kepemimpinan. Jadi, tugas utama yang kedua yaitu memanage waktu organisasi, khususnya dalam hal kebijakan dan keputusan. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu memahami keadaan anggotanya, di mana anggotanya dapat merasakan bahwa kebutuhan mereka bisa terpenuhi, baik kebutuhan kerja, motivasi, rekreasi, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Nah, sebagai catatan, misalkan kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dari anggota kita, paling tidak kita bisa memenuhi 2 atau 3 poin yang diperlukan oleh anggota kita sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga kita. Lalu lanjut pada gaya kepemimpinan pendidikan. Dalam gaya kepemimpinan pendidikan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama adalah demokratis, otoraktis, dan kendali bebas. Apa sih yang dimaksud dengan demokratis, otoraktis, dan kendali bebas? Mari tetap disimak ya teman-teman. Nah, demokratis di sini maksudnya adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok. Jadi, pemimpin itu meminta saran dan masukan dari anggotanya. Kemudian, gaya demokrasi berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar, mencapai tujuan apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan bersama antara pemimpin dan anggota. Pada gaya demokratis ini, pemimpin mengajak bermusyawarah anggotanya untuk mencapai keputusan yang mufakat. Lalu lanjut ke gaya yang kedua, yaitu otoraktis. Gaya otoraktis ini maksudnya adalah pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat pada satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Jadi, di sini semua kebijakan dan keputusan itu diambil alih oleh pemimpin itu sendiri. Lalu gaya otoraktis ini berdasarkan pada pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semua semata-mata diputuskan atau ditentukan oleh pemimpin. Gaya otoraktis ini akan berhasil apabila pemimpin itu memang benar-benar mampu dan mumpuni dalam bidang yang dia pimpin. Tetapi kalau dia tidak paham, otomatis gaya otoraktis ini akan gagal. Kemudian kita masuk pada gaya kendali bebas yang ketiga.
Di sini pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan kelompok dapat mengembangkan gagasannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Pengarahan dari pimpinan hampir tidak ada. Gaya kendali bebas ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila pada bawahan diberi keleluasan memutuskan segala apa yang dikehendaki dan melaksanakannya sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi pada gaya kendali bebas ini, pemimpin seolah-olah tidak mau tahu apa yang dikerjakan oleh bawahannya. Yang penting targetnya tercapai. Dengan catatan, gaya ini akan berhasil apabila anggota yang kita pimpin memang sudah benar erat menguasai bidang yang dikerjakannya. Kemudian kita lanjut pada kepemimpinan yang efektif. Ada 8 poin agar kepemimpinan itu efektif ya teman-teman. Poin yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaganya. Jadi memang pemimpin yang dipilih itu mengetahui dan mampu mengendalikan lembaganya. Kemudian poin yang kedua yaitu memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibandingkan anggotanya. Jadi, pemimpin itu punya keistimewaan, yaitu memutuskan kebijakan dari keputusan tersebut. Usahakan tidak karena kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, yaitu memahami kebiasaan dan karakteristik anggotanya. Sehingga, dalam menghadapi anggotanya, pemimpin itu sudah paham cara melayaninya. Kemudian, poin yang keempat yaitu mempunyai karisma atau wibawa di hadapan anggota dan orang lain. Karisma dan wibawa ini sangat penting, teman-teman, karena jika pemimpin itu tidak punya karisma ataupun wibawa, maka perkembangan lembaganya juga tidak akan maksimal. Kemudian, poin yang kelima yaitu berlaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpati kepadanya. Dan yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikut serta meminta pendapat dan juga pengalaman mereka. Yang ketujuh adalah mempunyai pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena menjadi kontrol lembaganya. Maksudnya punya pengaruh adalah jika dalam suatu lembaga tersebut ada anggotanya yang berlaku negatif. Hal itu bisa dicegah. Kemudian sebaliknya, jika perilaku positif, maka akan didukung agar kegiatan positif tersebut bisa terrealisasikan. Lanjut, yang kedelapan, yaitu bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Jadi ketika kebijakan sudah diputuskan dan apabila di tengah perjalanan tidak sesuai dengan keinginan anggota, maka anggota pun memberikan nasihat kepada pemimpin untuk dikaji ulang sehingga memunculkan kebijakan yang baru. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman, jangan lupa juga untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.